Oke, kembali lagi di Nueno Channel. Kalau tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan mobil ini tentang eh, apa fitur-fiturnya, ya in-depth tour lah keliling mobilnya. Kali ini saya mau menjelaskan hal apa aja sih jika kalian ingin mencari hal apa aja ya yang mesti dicek pada saat kalian mencari Honda Absolute Odyssey ini. Ya ini pengalaman saya selama saya pakai gitu. Nah, pertama dari body kita cek dulu nih, body masih ori apa enggak gitu. Nggak ori ya nggak apa-apa, asal mulus, tapi asal jangan bekas nabrak gitu aja. Bekas cat ulang kalau misalkan masih cat ulangnya rapi bagus ya nggak masalah gitu. Nah kebetulan punya saya ini catnya masih ori nih, masih ngaleng. Cuma karena ya ini karena umur, mungkin dulu owner sebelumnya dijemur-jemur ya ini pada ada yang melotok nih. Overall ini masih ori tuh, pertama body ya. Terus kita lihat di bagian body depan, kalau bisa jangan yang bekas nabrak, karena kita nggak pernah tahu dia nabraknya nabrak apa. Nah, sorry nih jadi agak ini karena mesti tangan dua ini buka kamu mesti berat banget. Nah dari segi body nih kalian harus perhatikan nih bagian di balik sini nih. Nah, ini nutnya ini harus masih ada nih, masih empuk gitu. Kalau udah keras ya kita lihat nih kerasnya kayak apa gitu, karena kerasnya dempulan sama kerasnya sealer ulang tuh beda gitu. Dan masih rapi tekuk-tekukannya nih, tekukannya nih, aduh kelihatan gak ya nih. Ini kalau dipencet nih masih nggak lembek nggak keras gitu, tapi dipencet tuh masih bisa gitu. Tapi kalau udah nggak ini takutnya diganti sama dempul. Terus perhatikan tekuk-tekukannya nih, kalau masih ori nih tekuk-tekukannya masih kayak gini nih, lempeng. Dan buletannya nih, buletannya ini masih bulat bener-bener. Kalau udah nggak bulat terus ini nih nggak simetris lah bentukannya nih, nah dikhawatirkan pernah insiden. Terus perhatikan sini baut nih, baut kap mesin nih, baut kap mesin udah pernah bongkar belum tuh. Takutnya ya udah pernah bongkar ya takutnya kenapa gitu. Kalau nggak ada apa-apa kan ngapain dibongkar kan. Dan terus cek apron depan, biasanya kalau masih ori itu masih ada nih stiker-stiker kayak gini nih, stiker-stiker kayak gini tuh masih ada. Terus nah stiker-stiker ini pastikan masih ada ya. Lalu ini juga ada stiker di sini, dan ini pastikan lagi ini masih bentuknya bulat ya. Kalau nggak bulat ya patut curigai ya. Nah terus ini ada las titiknya nih, 1 2 3 4 5 6, ini las titik masih ada itu. Kalau udah nggak ada wah itu mungkin bekas nabrak depan. Nah ini panengnya masih ada nih tuh ya, ini bisa di railing lagi, cuman kan pasti kalau bukannya sini ketukuk-tukuk. Nah terus pastikan cover engine-nya ini nggak rembes ya itu. Cek ini ada rembesan apa enggak, dan di seal VTEC di belakang itu apakah ada rembes. Sealnya sih murah, saya udah ganti nih sealnya ini, kalau nggak salah sekitar 70.000. Seal VTEC ini sekitar 50, pokoknya 150 ini udah seal cover valve ini sama seal VTEC. Seal VTEC itu ada dua, yang model bulat sama yang model ada ini, pokoknya ada dua deh, seal spoolnya sama seal yang nempel ke blok engine, bukan blok head tuh. Dan pastikan kabel-kabelnya masih rapi ya, belum ada jemper-jemperan. Terus untuk keting matic itu juga kita cek nih, cek baunya seperti apa nih ketinggian maticnya nih. Dan terus kalau bisa nih kalian cek mobil itu keadaan posisi dingin, karena pada saat posisi mobil dingin kita bisa tahu
sealnya itu masih bagus apa enggak, karena kebanyakan ini kan Matic juga masih konvensional ya, kalau udah mulai panas itu sealnya itu normal, tapi kalau pada saat dingin itu biasanya mulai ketahuan tuh delay gitu. Nah makanya kalau bisa kalian kalau ngecek mobil itu mobil kondisi pada saat dingin, jadi biar tahu Maticnya itu masih normal apa enggak gitu. Terus bagaimana kalau sudah panas? Ya mau nggak mau kita nunggu dingin dulu kalau mau optimal. Tapi kalau seandainya udah terlanjur nih, ya udah. Tadi kita cium dari dipstick nih, ini kan ada sisa olnya nih. Kita cium nih. Kalau ada bau-bau gosong-gosong yang aneh nih, ya coba diskusikan lagi aja dengan yang beli, yang penjualnya. Terus kalau seandainya kalian beli ternyata Maticnya delay, nah itu estimasi kalau overhaul itu bengkel langganan saya sih sekitar 3 jutaan lah ya, udah sama oli kalau nggak salah tuh, untuk ganti seal-sealnya, karena penyakitnya ini paling selenoid sama seal. Selenoid murah, copotan tuh sekitar, kalau kalian bisa baca di online itu sekitar 500 ribuan lah. Nih selenoid ini nih, 2 nih, ini sama yang bawah satu lagi tuh, totalnya ada 4 sih, cuman dia ada grup-grupannya 2 gitu. Terus pastikan air radiator masih coolant. Nah kebetulan unit saya ini juga masih pakai coolant. Dan terus kenapa saya bilang ceknya pada saat dingin, kita mau buka air radiator ini biar aman nih. Kebetulan punya saya ini masih panas nih, jadi kalau dibuka entar takutnya nyembur. Nah kalau pada saat dingin itu kan si air radiator belum panas nih, pas begitu kita start kita lihat nih dibuka ada gelembung-gelembung nggak, karena penyakitnya Honda zaman dulu nih dia sering banget tuh overheat, packingnya tuh sering rusak gitu. Jadi kita ngeceknya dari situ. Kalau ada gelembung sedikit, kita lihat apakah itu gelembung-gelembung itu hanya sebentar atau terus-terusan ada dan digas itu makin kencang apa enggak gitu. Karena kebetulan ini bisa digas manual nih dari sini, dia belum throttle by wire nih. Kita tarik aja nih, tadi ini kan gas bisa kita lihat di situ gelembungnya makin banyak nggak digas. Kalau makin banyak, fix itu kompresi masuk ke radiator dan otomatis air radiator akan sering kurang terus, dan otomatis performa dari mesinnya juga berkurang. Itu wajib overhaul, top overhaul aja sih. Tapi kalau misalkan sampai melenting, ya itu harus ganti head nih, headnya harus ganti gitu. Nggak mahal sih sebenarnya untuk turun mesin ini nih, turun setengah, spare partnya nggak mahal-mahal amat lah. Estimasi saya jasa sekitar 1,5 atau sampai 2 juta. Spare partnya nggak perlu beli ori-ori amat, karena kalau udah di slab nih kita pakai yang ori, packingnya itu nggak bakal beres. Biasanya kita pakainya asbes yang KW itu, kalau nggak salah dulu saya pernah beli itu sekitar 2,5-an lah. Itu murah aja, makanya spare part ini murah-murah. Estimasi seal sama packing ini kalau kita main KW aja ya sekitar 5-700 ribu lah, itu di luar oli ya. Oli beda lagi nanti. Terus sama jasa ya beda lagi, jasa ya tergantung bengkel, dari 1 juta sampai 2 juta untuk turun setengah gitu. Mudah-mudahan headnya nggak kenapa-napa. Kalau headnya kenapa-napa ya kita siapin budget lagi untuk beli si head AC itu, karena udah melenting ya udah nggak bisa. Nah kalau head itu estimasi sekitar 3 juta sampai 5 juta lah, tergantung toko yang jual ya, tergantung kondisi juga tuh komplit apa enggak isinya gitu. Terus untuk kayak kaki, nah kayak kaki ini kita nyobanya sambil jalan kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ini dihidupin terus kita puter pentok setirnya sampai ke, pertama kita bagian kanan dulu ya, puter setir ke kanan dulu, itu goyang-goyang tuh terotnya itu dia ada di sini. Oh ya, untuk engine pastikan tidak ada yang meler ya. Kalau seandainya memang nemuin harga murah terus meler ya paling itu cuman packing cutter aja sih, cutter ya kita beli packing set udah dapat itu. Nah untuk si terotnya itu ini nih,
Itu yang panjang itu tuh bukan belakangnya lagi tuh, itu as roda. Nah, itu diputar-putar aja. Kalau oblak ya itu mungkinan dia ada masalah. Terus untuk busing-busing juga bisa dicek nih, pada saat bannya muter mentok tuh kelihatan tuh busing-busingnya. Kalau udah mulai sobek ya memang harus ganti. Terus kadang dia ada suara beltak gitu, nah belum tentu busing itu rusak. Kadang dia hanya karet stabil, dia bentuknya kayak roti tawar gitu, dijepit itu di besinya, itu dia ada di bawah sini nih. Gampang aja sih gantinya, kalau nggak salah baut 10 atau 12 gitu. Tuh dia kalau nggak salah ada 4 apa ya, satu titiknya. Nah, bisa lah itu ganti sendiri gitu, murah aja, itu 25.000 KW ya gitu. Tapi KW pun awet lah, hitungan tahunan lah gantinya, nggak masalah. Ini mobil spare partnya murah nih, kalau nih Honda Odyssey yang lama kayak gini nih, simple juga perawatannya. Terus dari segi interior, ini ke kunci nih. Dari segi interior pastikan masih original semua ya. Nah kebetulan nih punya saya udah nggak ori, tapi bagus ori nggak orinya, diganti kulit nih sama dia orang nih, kulit asli loh ini. Cuma karena udah umur dia udah mulai pecah-pecah di sini ya. Terus pastikan electric seatnya ini main semua ya. Nah penyakitnya Odyssey terutama yang tahun ini, dia senderannya tuh kadang macet itu. Dan punya saya ini juga agak-agak, tapi masih bisa sih. Nah masih normal ya, tapi terkadang tuh ya tidak mungkin bahwa ini mobil udah berumur, pasti namanya sistem electrical dinamo itu juga pasti ya mulai lah. Dan terus cek audio ya, nyalakan audionya, terus dicek tuh suaranya ada sember apa enggak gitu. Kalau sember ya paling speakernya, tapi kalau usahakan kita pakai yang cari yang genuine tuh speakernya, karena speaker aslinya tuh enak tuh. Oke, untuk ban pastikan bannya masih tebal ya. Kalau ban sih gampang sih, tinggal cek visual aja tuh, kira-kira tuh lihat tahunnya. Kalau tahunnya itu 5 tahun ke belakang itu masih inilah, ini expired tuh 5 tahun ke belakang lah. Lebih dari 5 tahun tinggalkan, atau ya jangan tinggalkan sih, tapi tinggal dinegosiasi harganya aja untuk penggantian ban itu. Nah ban sih ya tergantung ukuran sih ya gitu. Terus kalau mau dipakai ya gantilah bannya, itu bahaya tuh kalau ban udah tua, takutnya pecah di jalan tuh. Nah kita sekarang ke bagian belakang. Nah untuk bagian belakang tuh pengecekannya seperti ini nih, sama yang depan kita pencet nih, dia masih empuk nggak gitu, nggak empuk tapi masih bisa ditekan itu, nggak empuk-empuk banget tapi bisa ditekan. Jadi kalau itu masih menyisakan bekas lah, seperti gimana ya, ini coba nih kelihatan nggak ya, nih ada nggak fokus nih, nah tuh masih ini kan agak keras sih, cuman masih bisa lah nih. Terus kita buka nih di sini, masih utuh nggak ininya, seperti bawaan pabrik. Ini kebetulan juga masih utuh nih, belum pernah ada insiden, masih utuh. Terus ini bautnya udah pernah bongkaran belum? Kalau udah bongkaran ya logikanya kenapa sih mesti dibongkar gitu, pasti ada something nih gitu. Dan lainnya sih mobil ini ya sama lah dengan mobil lainnya. Terus cek kaki. Nah ini kakinya bagian belakang pun juga agak rumit nih, nggak kayak mobil biasanya. Dia karena suspensinya independen, jadi kakinya tuh banyak rumitnya, jadi rusaknya itu busing-busingnya itu bisa banyak gitu. Nah terus dari electrical, mobil ini sih apa ya, electricalnya sih nggak begitu rumit banget lah, nggak terlalu isu banget lah. Paling yang sering ini kaki, terutama kaki depan paling stabil, terus sama busing karet stabil ya, bukan nggak busing. Terus sama ini
ball joint dia, karena ball jointnya ada dua nih, atas bawah tuh, kelihatan nggak ya tuh, dia ball joint ada dua, atas bawah, armnya ada dua. Nah itu ya bikin biayanya membengkak dari situ tuh. Selebihnya sih overall aman lah, sama lah kayak Honda lainnya, simple tuh, paling merembes-rembes parking doang, murah aja gitu. Terus timing bell pun juga dia murah. Timing bell saya beli sekitar berapa ya, sekitar 600 apa ya, murah aja sini timing bellnya tuh. Oke, kalau kalian ada pertanyaan tentang mobil ini dan bagaimana perawatannya, dan jika kalian ingin meminta bantuan pengecekan, bisa hubungi saya. Dan kalau kalian minat dengan unit ini pun juga monggo, kebetulan unit ini juga saya jual di angka buka 66 juta dengan kondisi tadi sudah saya jelaskan juga, dan di video saya sebelumnya pun juga sudah saya jelaskan kondisi mobil ini seperti apa gitu. Oke, sekian dan terima kasih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.